media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan aja semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bertemu lagi dengan saya Maha Putri, kali ini di program STEM Flash dalam rangka workshop kegiatan TEFA Pengimbasan SMK Negeri 3 Singaraja bersama SMK Jejaring. Hari ini Rabu 11 September 2024. Bersama saya di studio radio kita Suara Teknika 107,7 FM sudah hadir Bapak Kepala SMK Negeri 1 Amlapura, jauh banget. Beliau adalah Bapak Iwayan Artana SPD MPD. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat Teknika siang. juga. Nah, ternyata ini beliau sebenarnya sudah tidak asing dengan SMK Negeri 3 Singaraja. Betul Bapak ya? Betul. Oke. Beliau ini ternyata tadi saya dikasih bocoran harus dikupas tuntas. Karena beliau adalah alumnus SMK Negeri 3 Singaraja, khususnya di waktu itu masih jurusan Pak ya namanya, masih jurusan ya. Teknik Otomotif. Teknik otomotif. Oke, nah kalau apa namanya, saya ingat nih Pak, saya kesini tahun 2004. Nah jurusan otomotif itu termasuk jurusan favorit gudangnya yang anak-anak pinter waktu itu. Betul. Nah berarti Bapaknya juga termasuk salah satu diantaranya. Oke Pak, kalau misalnya apa namanya, kan main kesini lagi Pak. Iya. Ya terakhir Bapak kapan mengunjungi SMK 3? Udah lama sekali ya. Udah lama. Ya, tapi sekarang ke sini banyak sekali perubahan-perubahan yang membuat saya sebagai alumni sangat senang. Sangat gitu senang. Ya. Oke. Jadi untuk hari ini kan karena ini juga ada hubungannya dengan kompetensi keahlian di gini ya, program keahlian teknik otomotif ya Bapak ya. Nah, mungkin kita agak cerita masa lalu dulu nih Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa terakhir ke sini dengan yang sekarang sudah banyak perubahan ya. Nah, apalagi dengan masa Bapak waktu sekolah di sini. Oke, nah mungkin bisa cerita Pak, kalau dulu sekolah di sini kayak apa bengkelnya, terus dulu kan kalau dulu itu saya ingat kita kalau mau mencari apa ya, mobil untuk praktek susahnya minta ampun. Betul. Nah dulu prakteknya pakai apa Pak? Pakai mobil, sudah pakai mobil apa gimana? Begini, saya dulu dari SMP, tamat SMP, saya juga punya keinginan untuk masuk ke STM ya, ini dulu namanya STM.
Saya melamar di 2 tempat, SMA 2 Amlapura dan di STM Singaraja. Ya. Saya diterima di sini, saya tinggalkan SMA Negeri 2 Amlapura. Jadi harapan saya ke sini memang peluang ya. Jadi dari kecil saya udah gabung-gabung kerja, jadi masih SMP saya udah gabung kerja di bengkel, juga itu memotivasi saya untuk bisa lanjut pendidikannya di sini. Kecil saya udah memutuskan diri untuk merantau, sehingga saya kos di sini, ya ada di timur tempatnya Ibu Ayu dan di barat tempatnya Ibu Pong ya. Mungkin sekarang udah almarhum, mungkin udah lama sekali. Jadi banyak hal yang berbeda. Kalau dulu tempatnya belum sebagus ini, masih kelihatan banyak gersangnya, bangunannya juga tidak banyak. Ya walaupun dulu statnya itu untuk ukuran pendidikan di Bali sangat lengkap. Ya karena ini kalau nggak salah ini kan ada support dari Bank Asia ya. Nah, tapi dari segi peralatan waktu itu masih menggunakan mesin konvensional, sehingga sangat jauh beda dengan sekarang. Nah, memang kalau dulu pergaulan siswa kebanyakan di otomotif khususnya itu ya laki-laki, ya rada-rada gitu. Tapi rada-radanya itu bertanggung jawab. Inovasi ada di otomotif. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinan itu juga ada di otomotif. Nah, jadi itu membuat keinginan saya bahwasanya pilihan saya untuk di otomotif itu nggak salah. Sehingga tamat dari STM tahun 90, saya melanjutkan ke Jogja juga jurusan otomotif. UNY ini. Ya, dulu masih IKIP. Iya, masih IKIP. Sekarang namanya UNY. Okay. Ternyata saya balik ke sini hari ini, kemudian juga ada pengimbasan SMKPK sebagai SMK jejaring. Wah, ternyata dunia ini nggak luas. Banyak sahabat-sahabat saya di Jogja, di UNY, di IKIP, ada di sini, sehingga saya pulang. Merasa pulang. Ya, jadi ini bukan asing lagi bagi saya, sehingga saya betah di sini. Iya, betah. Ayo Pak kesini Pak. Balik jadi guru. Oke. Mungkin boleh tahu Pak Spil. Nah, teman-teman Bapak yang dulu seperjuangan siapa aja nih? Di sini ada Pak Sure, ya Pak Cawi, ya Pak Gusti. Ya banyak sekali ya Pak Made Nuriate itu saya aja dari Amlapura itu, dari membangun, membesarkan SMK Negeri 1 Abang itu, ketemu dengan Pak Made Nuriate, kemudian ketemu di Jogja, kemudian saya ajak juga gabung di Indomobil, sehingga balik ke sini ya. Pak sejatinya kan Pak Made Nuriate juga kasihan juga lama dia di luar, dia pengen pulang, tapi karena mungkin keterbatasan jam di Tabanan, mungkin beliau di sini sih ketemu. Iya, sering ketemu ya. Nah, ini dulu kan kalau gini Pak, otomotif itu kesulitan bahan praktek yang dia biar bisa update dengan dunia industri kan, sebelum kami dapat bantuan-bantuan itu. Nah, kalau beli mobilnya nggak boleh, duit kan nggak boleh Pak ya bantuan itu. Jadi harus beli mesin yang potongan-potongan. Sedangkan kan anak-anak mereka harus up to date terus. Dulu yang legend itu Kijang Kota itu. Bapak berarti waktu zaman Bapak itu masih Gres ya? Masih itu yang primadonanya. Yang primadonanya. Jadi legend banget itu Pak. Ini juga menjadi catatan dan ini saya sampaikan pernah di dalam forum resmi. Karena di Juknis Bos itu kita tidak boleh membeli sarana praktek yang dalam arti on the road. Iya. Pada satu sisi kita perlu itu. Iya, betul. Nah, karena kita keterbatasan dibatasi oleh Juknis penggunaan dana, sehingga yang kita diperbolehkan adalah pembelian engine stand. Padahal itu kan statis. Dan itu bukan menjadi sistem yang utuh. Nah, ini tolong untuk menjadi kajian ke depan. Silakan dikontrol, silakan dipantau dengan ketat pengadaan dan realisasi penganggaran, tapi kalau bisa, itu jangan rigid, jangan kaku. Berikan kami untuk membeli sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Karena kalau kita di rigid dengan Juknis itu, kita akan berbenturan dan kita tidak siap dengan penyiapan SDM terkait dengan kebutuhan industri. Karena apa? Kabel itu anggaplah satu kesatuan yang utuh.
kita tinggal bicara kode di depan dan di belakang. Tapi kalau kita bicara engine stand, itu kabelnya kan tersendiri dia. Nah, sehingga pada saat kita dihadapkan pada kondisi real, kita nggak siap, betul. Karena anak-anak belajarnya dengan yang statis. Iya, statis. Tidak Dan kabelnya yang, itu juga tidak utuh. Tidak utuh dia. Iya, jadi betul. ini untuk menjadi catatan ke depan, kita perlu itu. Ya. Bagaimana jangan sampai ada ketimpangan antara teori di sekolah dengan kebutuhan di lapangan. Itu dianggap lulusan SMK tidak siap. Iya. Iya. Gitu. Jadi tidak siapnya ini bukan dari SDM-nya, tapi bagaimana peralatan yang untuk menyupport ini yang perlu diperhatikan. Iya, dan itu bukan karena keterbatasan sekolah juga, Iya. karena anggarannya yang dipenuhi dengan aturan-aturan juga. Anggarannya ada, tapi aturannya ini yang aturannya mengikat ya. Dan ini juga betul. dari dulu ya, saya prihatin dan ini sering saya suarakan. Ya, berikan kami keleluasaan untuk merealisasikan anggaran sesuai kebutuhan, tapi silakan dikontrol. Sehingga tepat sasaran. Ya. Mungkin ini sebuah kasuisis. Ini terjadi provinsi lain, tapi ini imbasnya secara nasional. Ya. Betul. Ini mohon untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya, bagaimana kita menyiapkan SDM. Kita pingin. Saya pikir SDM Bali pada khususnya nggak kalah kok. Ya. Nah, tapi sekali lagi Bali bukan kota industri. Kalau di Jawa, Juknis itu diterapkan di industri itu ada di Jawa, sehingga pihak industri bisa menyupport. Betul. Nah, ketimpangannya ini. Tapi kalau di Bali belum bisa, karena secara umum mindset masyarakat sudah ke pariwisata, kayak sudah terpatri begitu Pak ya. Padahal sebenarnya kan di balik pariwisata itu butuh support dunia industri juga. Gitu. Betul ya. Saya sependapat itu. Betul. Kalau nggak ada travel nggak punya mobilnya, nggak bisa juga ngantor kan kemana-mana. Nah kalau mobilnya rusak nggak ada mekaniknya, betul. Masa kita harus rusak sedikit kita beli lagi. Nah begitu, iya. Oke Pak, ini dari bagaimana beliau menyuarakan tadi apa yang sudah disampaikan itu kelihatan memang roh inovasi dan kepemimpinannya. Dan tadi beliau bilang anak otomotif itu terbentuk dari sana. Nah nih Pak ngomong-ngomong nih anak otomotif Pak, kalau STM itu dulu labelnya sangar. Nah dulu labelnya sangar, jadi dikit-dikit tawuran. Nah kayak gitu. Jadi zaman tahun 2000 awal itu masih ada label yang seperti itu. Nah kalau menurut Bapak gimana nih Pak? Sebagai alumnus yang pernah merasakan juga masa-masa di STM. Begini, kalau saya sebagai alumni di STM ini, nakalnya iya, tapi nakalnya itu bertanggung jawab dan tidak sampai tawuran. Kita inovatif. Justru saking kreatifnya membuat guru-guru kami dulu, mohon maaf, guru-guru yang pernah kami kerjai dengan bukan perorangan tapi dengan tim, itu sering merasa jengkel, terganggu. Saya sekarang tempaan dari STM Singaraja. Itu mohon maaf pada guru-guru kami, ya mungkin kami jahil, kadang kami tidak komitmen dan karena itulah sebuah kesenangan dulu ya, tapi itu salah, jangan diikuti. Sehingga kami sekarang dapat bekal yang begitu bagus di STM ini, mendapat bekal yang bagus di IKIP Jogja, sehingga kami kembali menjadi tenaga pendidik dan Astungkare diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah kami juga merasakan sekali bagaimana sebagai seorang guru itu berat. Ya mudah-mudahan karma positif yang kami dapatkan bukan karma negatif. Karena dulu pernah ngerjai guru ya. Ya tapi kami tahu itu nggak benar, sehingga kami punya tanggung jawab di SMK Negeri 1 Amlapura bagaimana komunikasi antara siswa dan guru kita upayakan berjalan dengan baik dan cair. Nah itu. Yang jelas Astungkare di Bali, walaupun di teknik ya kita kadang dalam tanda petik sangar atau apa, tapi hatinya bagus kok. Ya, nggak sampai ada yang berantem tawuran. Ya justru yang di teknik itu nakalnya iya, nakal bertanggung jawab, inovasinya iya. Coba dia amati, saya amati. Kalau ada pemikiran-pemikiran kritis, inovatif, kita cari pasti di
kecenderungannya ke teknik nih larinya nih. Itu yang saya dapat, Oke. bukan berpihak. Ya, Saya orang teknik enggak. bukan ya. Yang non teknik jangan Iya, dulu baperan. Iya, jangan dulu Oke. baperan. Nah, mungkin gini Pak, karena Bapak sekarang sudah akhirnya ditarik kembali menjadi pendidikan seperti itu Pak ya. Tentunya Bapak merasakan sekarang kan ada di SMK Negeri 1 Amlapura. Nah, kalau boleh tahu Pak sebelumnya mungkin ada jurusan apa saja Pak di sana? Sampai saat ini ya ada 6 konsentrasi keahlian. Dulu awalnya itu baru 3. Ya. Ada teknik otomotif, keperawatan dan perhotelan. Dan ini sudah di SK-kan oleh Pemkab Kabupaten Karangasem sebelum sekolah itu mulai beroperasi gitu. Sehingga pertama kali saya di sana jadi PLT, ya saya diawali dari SMK Abang. Saya 6 tahun menjadi guru, terakhir jabatan saya di Wakakurikulum. Kemudian saya diberikan tanggung jawab dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Manggis di tahun 2007 ya sampai 2012 akhir. Kemudian di 2013 saya di SMK Negeri 1 Amlapura. Dari 2013 Pak Iya, sampai sekarang. sampai Wow, sekarang. panjang banget. Nah, tentunya ada gini nggak Pak? Kan pengalaman sebagai siswa, Ya. kemudian akhirnya dari sekian tempat tugas itu kan pasti punya hal-hal yang spesial Ya. di masing-masing sekolah. Dan sebenarnya kan ilmu pengalaman sebagai siswa itu ilmu jadi Pak, Ya. bukan karma jelek ya Pak. Karma baiknya adalah ya. Bapak jadi tahu dong ya trik-triknya anak-anak. Nah seperti itu. Nah ada gini nggak kalau Bapak melihat kan Bapak pernah merasakan bagaimana bersekolah di STM di Singaraja, kemudian pernah bertugas di Abang, pernah bertugas di Manggis, terakhirnya di Amlapura. Apa ada hal yang istimewa nggak dari masing-masing tempat? Saya jadi siswa dulu ya di STM ini karena di otomotif kok pendekatan guru di STM Singaraja waktu saya menjadi siswa dengan di kampus saya di IKIP Jogja itu ada kesamaan. Ada komunikasi yang cair antara siswa dan guru. Jadi kami itu nggak takut untuk bertanya, nggak takut untuk diskusi. Nah ini jadi Astungkara inilah yang langkah awal yang tepat buat saya melanjutkan perjalanan karir saya dan pendidikan saya. Nah jadi itu kebetulan karena apakah sesama jurusan mesin sehingga tidak ada perempuannya atau karena memang harus seperti itu kan itu yang menjadi pemikiran saya. Kenapa kok nyambung antara di STM itu komunikasinya bagus, tidak pernah ada sekatan-sekatan. Nah kemudian di Jogja juga begitu. Nah tapi di satu sisi ada lembaga yang masih mempertahankan sekatan-sekatan ini. Nah zaman sekarang udah kayaknya udah harus dikoreksi lagi. Saya tidak mengatakan salah, tapi dikoreksi lagi. Nah sehingga saya di SMK Abang, kemudian di Manggis dan sekarang di Amlapura. Nah saya praktek baik ini yang saya terapkan. Baik di STM Singaraja dulu waktu saya masih menjadi siswa dan di kampus di Jogja, sehingga komunikasi harus kita bangun, tidak ada ketakutan, tidak ada trauma ketemu dengan guru dan komunikasi ini. Nah itu yang saya dapatkan di sini dulu waktu saya menjadi siswa di Jogja, kemudian komunikasi ini yang praktek baik ini saya terapkan. Baik saya jadi guru di Abang, di Manggis maupun di Amlapura. Astungkara anak-anak manut, nggak ada yang katanya kok sampai brutal, berantem itu. Dan pendekatan ini penting untuk saat ini, pendekatan hati. Ya, jadi kita menganggap mereka itu bukan orang lain. Ya, betul. Ya, sehingga mereka bisa terbuka. Mungkin sama orang tuanya mereka kadang nggak terbuka. Justru masalah anak-anak bukan dia nakal, tapi kok menjadi catatan. Ya. Justru di sekolah bisa terbuka, sehingga sekolah malah justru menjembatani Iya. antara anak kepada orang tuanya. Komunikasinya. Ya semestinya gitu orang ya. tua menjembatani siswa Betul. dengan sekolah. Aha. Nah ini jadi banyak kebalik. pengalaman-pengalaman menarik. Jadi sangat berkesan. Sangat berkesan. Iya sangat berkesan. Sehingga kita dapatkan nilai-nilai baik juga untuk bisa kita
pakai strategi untuk pendekatan kepada yang lain. Oke. Nah, ini kan sekarang Bapak hadir ke sekolah kita ini dalam rangka pengimbasan TEFA. Nah, cerita dong Pak, di sana apa sudah ada TEFA-nya Pak? Sampai saat ini umur sekolah kami baru 11 tahun, belum ada TEFA. Kemudian SMK PK juga belum. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK 3 Singaraja, Ibu Nilon, bisa menghubungi kami. Ya, jadi begitu Kepala SMK 3 Singaraja menyampaikan sebuah program, saya nggak lama lagi berpikir, saya siap, saya ikut. Oke. Karena saya pingin, ya, di SMK Negeri 1 Amblapura juga menjadi pilot project dari SMK PK ini. Ya, jadi langsung Ibu Nilon siap. Apapun Ibu butuhkan, oke, saya akan penuhi besok. Oke, Ya, mantap. jadi kan apa? Saya tertarik dengan program ini. Iya. Ya, kebetulan pengimbasan ini banyak informasi-informasi baik, informasi-informasi strategis untuk bisa kita kembangkan. Iya. Kita nggak boleh diem dan kita nggak boleh puas sampai di sini. Ya, kami juga setiap hari ada pembinaan umum di lapangan upacara. Setelah doa bersama, kami setiap hari melakukan pembinaan umum, memberikan koreksi-koreksi dan memberikan strategi-strategi pembelajaran. Dan itu menurut kami belum cukup. Iya. Kami ingin ada nilai-nilai lebih, nilai-nilai baik yang bisa diimbaskan oleh Iya. sahabat-sahabat kami yang lebih dulu menjadi rujukan SMK PK. Ya, kami pingin. Oke. Intinya kami pingin. Iya. Sehingga anak-anak kami di Karangasem juga mendapatkan sesuatu yang baru dan ini bisa kita kembangkan. Karena sejatinya ini terbaik. Ya. Oke. Tapi kurikulum Merdeka sudah Pak? Sudah. Oke. Sudah tahun ke berapa kurikulum Merdekanya? Ini dari kita udah ini yang kelas 3 ini. Kelas 12 yang kelas sekarang. 12, ya. Oke, yang Berarti sekarang. 12, 11, 10. Oke, sudah komplit berarti komplit, Pak ya. ya kurikulum Merdeka ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak itu tadi yang saya tangkap itu pentingnya komunikasi, betul Pak ya. Jadi belajar komunikasi, belajar public speaking itu skill dasar katanya sekarang kan seperti itu. Oke, terus kemudian apa yang disampaikan praktik baiknya, kemudian itu memang sudah sesuai sejalan dengan rohnya kurikulum Merdeka. Betul Pak ya. Betul. Jadi untuk Anda sahabat Teknika ya, jadi kita berbicara tentang kurikulum Merdeka, SMK Pusat Keunggulan itu merupakan upaya-upaya bagaimana supaya anak didik kita itu intinya siap dia dengan bagaimana dunia industri yang sesungguhnya seperti itu. Berarti kan kegiatan sekarang ini juga dihadiri oleh Dudi juga ya Pak ya. Jadi ada sharing. Nah, untuk Anda sahabat Teknika yang pengen tahu seperti apa silahkan kepoin kanal YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official. Terus yang program-program seperti ini nanti kita akan masih ada lagi program bincang-bincang, program STEM Flash yang menghadirkan juga kepala sekolah dari SMK Jejaring. Jadi tetap stay tune. Bapak sebagai closing statement Bapak mungkin ya, testimoni. Sudah ada pesan ini. Jadi sebagai closing statement ini Bapak, kami mohon apa kesan-pesan Bapak tentang kesan-kesan Bapak tentang sekolah kami, kemudian pesan-pesannya untuk kami juga, terus untuk siswa-siswi kita juga ke depannya di Bali ini, bahwa Bali itu sebenarnya ya enggak cuma mentok di pariwisata sih sebenarnya kan Pak ya. Jadi kita bisa jalan bareng, kalau mau sentra industri juga Bali bisa berkembang karena pariwisata juga membutuhkan itu, betul nggak? Setuju kan Bapak tadi ya? Silahkan Bapak. Oke sahabat Teknika, jadi statement saya ya terkait dengan keberadaan SMK Negeri 3 Singaraja. Pertama, jangan takut memilih konsentrasi kalian teknik. Karena pariwisata tidak akan pernah berjalan optimal tanpa didukung oleh sarana penunjang. Yang kedua, teknik jangan dilihat kotornya, tapi dilihat sumber duitnya. Saya lama di Indomobil Jakarta, saya berkarir di sana, jadi saya masih ingat bagaimana pembeda dalam tanda petik bengkel dulu dan sekarang. Kalau di Indonesia bukan bengkel namanya, kalau dia nggak kotor. Tapi di Jepang bukan bengkel namanya kalau dia nggak bersih. Tapi sekarang banyak bengkel-bengkel atau
pusat-pusat tempat perawatan itu bersih. Jadi jangan menganggap selalu di teknik itu kita bermain dengan kotor. Sekarang saatnya tunjukkan di teknik itu bermain dengan bersih dan sumber duit. Sumber duit, betul. Contohnya saya ini alumni SMK Negeri 3 Singaraja dulu STM. Ya, nggak takut kotor, kita berkarir di industri, kita bisa fight dengan pekerja-pekerja dari luar daerah dan kembali sekarang menjadi guru dan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Amlapura. Karena apa? Usapan dan treatment dari guru-guru kami yang hebat. Terima kasih guru-guru kami di SMK 3 Singaraja atau STM Singaraja dulu. Oke. Ya, jadi tidak salah kalau kita memilih konsentrasi kalian di teknik. Karena apa? Kalau kita semua ke pariwisata, yakini suatu saat akan ada namanya pasar jenuh. Betul. Sehingga di sini akan menumpuk sebuah pengangguran. Karena ada bidang kerja yang tidak tergarap, padahal di sana banyak sekali potensinya. Semoga sahabat Teknika lebih bijak dalam memilih lanjutan pendidikan ke depan. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di studio Radio Suara Teknika dan mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Siap. Berbincang lebih lama lagi ya sahabat Teknika ya. Dan mudah-mudahan SMK Negeri 1 Amlapura berjalan dengan lancar semua program-programnya, tercapai semua harapan-harapannya, program jangka pendek, jangka menengah seperti itu Pak ya, sesuai dengan harapan. Dan sahabat Teknika terima kasih atas atensi Anda di program STEMC Flash bareng Bapak Artane, Kepala SMK Negeri 1 Amlapura. Kita akan bertemu lagi di program berikutnya. Tetap stay tune di Suara Teknika 107,7 FM. Sampai jumpa.